Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Lukita Sayekti, mahasiswa Prodi Matematika PPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia. Kampanye praktik baik yang akan saya sampaikan kali ini adalah terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding adalah strategi pendidikan yang melibatkan bantuan atau dukungan yang diberikan kepada siswa oleh guru atau sesama siswa selama proses pembelajaran. Jadi tujuan utama dari scaffolding adalah membantu siswa memahami konsep-konsep yang lebih kompleks atau tugas-tugas yang sulit dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Konsep ini diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Lev Vygotsky yang mengemukakan bahwa siswa mampu belajar melalui bantuan yang diberikan oleh orang lain atau lingkungan sekitarnya dalam zona perkembangan proksimal mereka. Lalu apa itu zona perkembangan proksimal? Zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development yang sering disingkat menjadi ZPD adalah tingkat kemampuan di mana seseorang dapat belajar atau menyelesaikan suatu tugas dengan bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman atau ahli dalam suatu bidang. Penerapan scaffolding dilaksanakan di SMK Veteran 1 Sukoharjo kelas 11 Broadcasting 3 pada materi lingkaran dengan model Problem Based Learning. Selanjutnya yaitu aktivitas dalam penerapan scaffolding meliputi langkah-langkah scaffolding, yaitu yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran, di mana pada pembelajaran kali ini menggunakan materi lingkaran. Kemudian yang kedua, menentukan zone of proximal development atau level perkembangan siswa berdasarkan tingkat kognitifnya dengan melihat nilai hasil belajar sebelumnya. Yang ketiga, mengelompokkan menurut ZPD-nya. Pada pembelajaran tersebut, pengelompokan dibuat secara heterogen. Tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi siswa dengan berbagai tingkat kemampuan, sehingga siswa dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain. Melalui pengelompokan menurut ZPD, siswa dapat merasakan lingkungan belajar yang inklusif di mana mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari interaksi dan kerja sama dengan sesama siswa. Hal ini membantu siswa untuk berkembang secara kolektif sesuai dengan ZPD mereka masing-masing, dengan mendapat dukungan yang sesuai dari rekan-rekan sekelompoknya. Kemudian yang keempat, memberikan tugas belajar berupa soal-soal berjenjang yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Pengerjaan soal secara berkelompok ini dikemas dalam bentuk permainan. Sebagai alat pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membantu kerjasama tim, dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik melalui interaksi yang menyenangkan dan mendukung. Selanjutnya, mendorong siswa untuk bekerja dan belajar menyelesaikan soal-soal secara mandiri dengan kelompok. Selain itu, juga memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar, mengarahkan siswa yang memiliki ZPD rendah, dan menyimpulkan pelajaran. Selama siswa bekerja sama untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, guru juga berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan bantuan atau bimbingan jika diperlukan. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development membawa sejumlah hasil positif dalam pembelajaran siswa. Ini termasuk peningkatan pemahaman konsep yang lebih kompleks, pengembangan kemandirian dalam pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan peningkatan kinerja akademis. Melalui dukungan bertahap, siswa dapat mengaitkan konsep-konsep, memperoleh kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas yang sulit, dan membangun koneksi yang lebih dalam antara berbagai konsep.
Dengan demikian, scaffolding memainkan peran penting dalam meningkatkan pembelajaran siswa dengan membantu mereka melewati batasan kemampuan mereka dengan bantuan yang tepat. Secara keseluruhan, penerapan scaffolding dalam zone of proximal development dapat menghasilkan pencapaian yang berdampak positif pada pembelajaran siswa, membantu mereka dalam pemahaman konsep yang lebih dalam, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kemandirian dalam pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 11 BC3 dikemas dengan konsep permainan sebagai alat pembelajaran. Selama permainan, setiap kelompok dapat memberikan bantuan dan dukungan satu sama lain dalam menjawab soal-soal yang mungkin sulit bagi mereka. Siswa yang lebih memahami konsep dapat memberikan penjelasan atau petunjuk kepada anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Guru dapat berperan sebagai pengawas dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan, dan setelah permainan selesai, guru dapat menyimpulkan pembelajaran dari permainan tersebut. Mereka dapat mengidentifikasi konsep-konsep yang berhasil dipahami oleh siswa, serta memperjelas atau menjelaskan konsep-konsep yang mungkin masih membingungkan. Penerapan scaffolding pada zone of proximal development dengan menggunakan permainan sebagai alat pembelajaran dapat meningkatkan keterlibatan siswa, membangun kerjasama tim, dan memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik melalui interaksi yang menyenangkan dan mendukung. Demikian kampanye praktik baik terkait penerapan scaffolding pada zone of proximal development dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.